Libra, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk kejutan untuk Libra dalam waktu dekat. Kejutan ini bisa berupa kabar. Ya, kabar semacam apa? Kabar baikkah atau sebaliknya? Ya, mudah-mudahan ya kabar baik ya untuk kamu yang memilih pile yang tersedia di sini. Ya, kali ini agak sedikit berbeda ya. Saya buat pick up a card supaya nggak jenuh gitu dengan pola yang sama. Ya, dan perlu saya mengingatkan bahwa readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Walaupun ini pick up a card per pile, tetap saja ya kemungkinan ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil yang cocok. Ya, abaikan untuk pesan yang menurut kamu sensitif, tidak berkenan di hati kamu. Ya, saya hanya mengambil 2 kartu untuk setiap pile ya, nggak banyak-banyak, dan kamu bisa cek untuk timingnya di deskripsi. Oke, pilihlah pile sesuai dengan kata hati kamu, pile A, B, atau C. Saya mulai dari pile yang pertama ya. Pile A, ada Two of Swords. Wow, ini aneh banget ini ya. Two of Swords. Ini pas kartunya sama dan juga bergandengan. Ya, ada masalah seperti emosi kamu diblok di sini. Masalah emosional ini ya. Kamu ngerasa nggak ada jalan keluar untuk masalah kamu. Ya, kamu ngerasa semuanya jalan itu tertutup, jalan itu buntu gitu ya. Sepertinya kamu perlu di sini mencari kedamaian hati ya, atau mencari teman untuk memperoleh pencerahan, untuk memperoleh pengertian ya. Bisa jadi kamu membuka pikiran lagi ya, belajar lagi, atau buka YouTube ya soal video-video motivasi atau saran-saran mengenai masalah hidup ya, yang berkaitan dengan masalah kamu. Ya, dalam hal ini saya ngelihat kamu sepertinya akan lebih sensitif ya, lebih mementingkan perasaan atau hawa nafsu di sini ketimbang berpikir rasional. Jadi apa-apa semua dibawakan ke dalam hati gitu ya. Apa-apa mikirnya ya yang negatif ya. Ini seperti ada juga di sini konflik ide ya, atau konflik perspektif. Kekurangan pengetahuan, kekurangan ide untuk mengerjakan project, atau ya bisa jadi kamu adalah seorang content creator. Content creator kan perlu ide ya untuk inovasi gitu ya. Kalau udah banyak kerja nih bergelut di dunia ide gitu ya, ada kalanya memang seseorang kehabisan ide gitu. Dan untuk situasi seperti ini diperlukan apalagi ya, semacam meneropong dari jarak jauh gitu. Kamu observasi berbagai macam narasumber ya, berbagai macam referensi ya, belajar dari berbagai macam perspektif, mencari seseorang yang bisa diajak untuk sharing ya. Belajarlah untuk menyeimbangkan energi kamu ya. Belajarlah menjadi sosok yang lebih rasional, netral di sini di dalam membuat penilaian terhadap situasi atau orang-orang yang dealing dengan kamu. Ya, harus ada di sini seperti kompromi ya. Bisalah bermaklum dengan situasi atau orang-orang yang dealing sama kamu. Bisa jadi nih kamu ngerasa dia tuh begini gitu ya. Mereka itu selalu nih begini sama aku. Ya, itu pikiran negatif gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkan. Jadi kamu jadi stuck, jadi berdiam diri, nggak tahu harus mau berjalan kemana, mau memilih yang mana gitu ya. Ikutilah kata hati kamu. Daripada kamu selalu mementingkan atau ya mementingkan perasaan kamu ya. Jangan berpura-pura untuk situasi emosional kamu. Kalau kamu ngerasa kamu lagi sedih, ceritakan. Kamu ngerasa kamu kekurangan ide, ya sharing dengan orang yang kamu bisa kamu percaya.
Ya, kalau kamu lagi sedih ya udah tunjukkan aja gitu kan. Jangan berpura-pura kamu bahagia seolah-olah nggak ada masalah, padahal sebenarnya ada masalah gitu. Ya jangan diam aja gitu. Hal-hal yang seperti ini menyakitkan loh, bisa membuat kita jadi tertekan batin gitu ya. Atau ini nih, beberapa di antara kamu ada yang terlalu overanalyzing terhadap situasi atau orang-orang tertentu gitu. Kamu mikirnya negatif, si dia itu begini, dia itu begini begono gitu ya kan. Itu judgmental jadinya gitu ya kan, dan itu nggak bagus loh gitu. Itu bisa menutupi alam bawah sadar, padahal di alam bawah sadar ini tertanam ide-ide kreatif di sana yang bisa memperkaya talenta atau skill kita atau pemikiran kita ya. Dan itu hanya sanggup digali ketika kamu terkoneksi dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini hanya bisa terkoneksi dengan realita ketika kamu tidak judgmental. Ya, tidak berpikir negatif. Ya, sama halnya dengan intuisi juga. Intuisi akan menuntun kamu ke jalan yang benar ketika kamu tidak judgmental. Judgmental itu bagian dari negativity. Ya, demikian untuk file yang pertama, dan presentasi yes no-nya, saya ngelihat ini no ya. Ya. Oke, mungkin kamu di sini lagi kalut ya, lagi gelap semua gitu. Lagi berawan semua, nggak jelas ini situasi, kondisi kamu, emosi kamu juga nggak jelas, perasaan kamu juga nggak jelas di sini. Mau ngapain gitu ya, mau bergerak kemana, mau semacam kamu memiliki pekerjaan, bingung mau mulai dari mana, ngerjakan apa gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan, gimana caranya gitu. Ini gelap nih. Ini no ya. No artinya negatif. Oke, demikian untuk file yang pertama. Untuk file yang kedua ada Six of Pentacles. Ya, untuk Six of Pentacles ini adalah bantuan ya, dibantu. Sepertinya kamu ini membantu. Ini juga bisa vice versa ya. Kalau bukan kamu yang membantu, kamu yang dibantu nih. Kamu ditolongin sama keluarga nge-support kamu. Ya, ada kebahagiaan di sini, dukungan mental. Ada juga dukungan secara materi ya, walaupun nggak mudah sebenarnya di sini ya. Ya, seperti ada kebahagiaan terwujud di sini melewati proses, nggak mudah, harus ada kerja keras, ada pemahaman satu sama lain antara anggota member keluarga. Tetapi finally ada kebahagiaan karena ada pertolongan di sini. Ya, kamu ngerasa diperhatikan oleh keluarga ini gitu. Ya, kamu ngerasa fulfill, nggak khawatir lagi jadinya ya terhadap masalah kamu. Tadinya kamu khawatir, aduh gimana nih jalan keluarnya ya. Ada situasi emosional yang konten, secure ya, stabil, hubungan yang baik antara kamu dengan teman, dengan anak-anak, dengan anggota keluarga. Kamu yang sebagai orang tua di sini saya ngelihat sangat belajar ya, bijaksana di dalam mendidik anak, dan sepertinya kamu sukses di situ. Ya, kamu akan terkoneksi dengan energi di mana dalam waktu dekat ini kamu jadi ngerasa seperti damai, bahagia ketika kamu dikelilingi oleh keluarga kamu, anak-anak kamu gitu. Dan ada perasaan-perasaan seperti, ini adalah tempatku di mana aku berbagi, ini adalah tempatku di mana aku diperhatikan, ya, dan ini adalah orang-orang yang bisa aku percayai. Di sinilah aku akan menaruh hatiku, semacam itu di sini. Jadi ini indah gitu ya. Ini bukan melulu soal materi, tapi soal kenyamanan ya, emosional yang stabil, yang tersentuh. Ya, demikian untuk file yang kedua. Ya, dan untuk presentasinya ini 100% yes. Bagus ya.
bagus banget. Oke, demikian untuk pile yang kedua. Tadi hampir lupa nih untuk presentasinya. Untuk pile yang ketiga ada the Hierophant and Five of Wands. Ya, ini adalah komitmen atau contentment, yaitu kepercayaan, ya. Ada keyakinan terhadap tradisi yang sudah diturunkan terhadap kamu mengenai cara pandang terhadap karir, ya, terhadap suatu hubungan. Ya, ada perbedaan-perbedaan di sini, ya. Ya, perbedaan-perbedaan yang kamu temui antara kamu dengan teman atau kamu dengan pasangan. Nah, kita kan ngerasa berbeda dengan orang lain karena apa? Ada faktor turunan, faktor background, negara gitu ya, atau perspektif. Perspektif itu diturunkan dari cara pandang orang tua terhadap, bisa juga karena faktor kepercayaan, bisa juga karena tradisi gitu ya. Jadi ada seperti perbedaan perspektif tadi ini antara kamu dengan orang yang dealing dengan kamu di sini. Ya, bisa jadi di hubungan asmara, bisa jadi dengan orang-orang yang terlibat dengan bisnis atau partner kerja kamu. Ya, ada konflik di sana ya. Ada perbedaan pendapat. Ada semacam situasi yang penuh dengan drama. Ya, situasi manipulatif. Ya, kalau misalnya orang-orang ini nggak penting banget ya sama kamu gitu, ya ngapain kamu ngurusin mereka gitu, langsung keluar aja gitu ya. Karena orang-orang semacam ini nih punya ambisi atau pasti punya maksud tertentu gitu ya, yang tidak kita ketahui ya, yang sewaktu-waktu ya bisa merugikan kita. Nah, kalau ini adalah pasangan kamu atau anggota keluarga, ya mungkin ini waktu kamu atau energi yang kamu luangkan untuk hubungan ini mungkin masih worth it gitu ya, dibandingkan dengan orang lain gitu. Makanya tadi saya mengatakan kalau misalnya ini bukan siapa-siapa, kamu ngapain gitu ngurusin mereka gitu ya. Ya kan biasa itu misalnya kamu adalah public figure, instagramer gitu ya, selebgram gitu. Banyak yang suka misalnya nggak suka sama kamu misalnya gitu, yang ngapain ditanggepin orang nggak kenal gitu ya kan, contohnya. Ya, kecuali kalau misalnya ada orang-orang terdekat kamu ya yang berbeda pendapat atau ada semacam teka-teki di dalam hubungan ini gitu ya, mungkin worth it lah untuk waktu dan energi kamu membahas ini kenapa begitu gitu, atau bila perlu kamu berhadapan langsung dengan orang ini ya kan, ya tanyakan kenapa kok semuanya terasa seperti aku ini nggak nyambung ya, atau nggak dapat ya, maksud kamu apa, maksud aku apa, semacam gitu ya. Ya intinya adalah berhati-hatilah ya, karena dalam waktu yang dekat ini sepertinya kamu akan terlibat atau berada di lingkaran orang-orang yang sangat ambisius, ada semacam konflik, perbedaan pendapat, dan mungkin lebih baik kamu keluar dari sini ya. Kalau misalnya orang-orang ini penting bagi kamu ya, your time atau energi mungkin worth it lah untuk orang-orang yang dekat gitu ya. Oke. Bisa jadi ya untuk The Hierophant di sini, kalau kamu masih tetap ngotot gitu ya berada di lingkaran ini, ya cobalah pahami gitu, belajar dari segi perspektifnya orang yang dealing sama kamu atau situasi yang lagi dealing sama kamu di sini ya. Belajar untuk memahami itu ya, mau nggak mau ya kan harus kamu yang belajar untuk memahami itu gitu, menerimanya gitu ya. Oke, demikian untuk pile ketiga dan presentasi yes no ya. Saya ngelihat ini ya lebih yes no gitu ya, 50-50, tergantung dari kamu. Kalau kamu walk away from the drama ya kamu akan aman, tapi kalau kamu tetap ada di sini ya energinya negatif dong gitu, no gitu ya kan ya. Oke, demikian untuk pile yang ketiga. Semoga readingan ini bermanfaat untuk Libra. Bila kamu ngerasa ini cocok dengan kamu,
Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Terima kasih untuk kalian semua. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.